Assalamualaikum. Selamat datang di ruang konseling. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Guru Bimbingan Konseling Daniel Yuda Kumoro. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang materi yang akan saya berikan. Semoga kalian bisa menikmati materi ini hingga selesai. Selamat mengikuti. Selamat bergabung dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling SMKN 3 Buduran, Sidoarjo. Dalam kegiatan studi lanjut yang akan dipaparkan oleh saya, Daniel Yuda Kumoro. Materi ini dapat dibaca juga di blog kompasiana.com/Daniel Yuda Kumoro. Buat kamu-kamu yang punya rencana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih program studi, ada baiknya untuk melihat dulu hasil rekapitulasi siswa SMKN 3 Buduran Sidoarjo yang diterima di perguruan tinggi dalam 4 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2017 hingga 2020. Berikut hasil rekapitulasinya. Mari perhatikan baik-baik. Diagram kue jumlah siswa yang lanjut studi per kompetensi keahlian dalam persen. Yang pertama, sebanyak 23% siswa teknik komputer jaringan diterima di perguruan tinggi. Yang kedua, teknik gambar rancang bangun kapal sebanyak 22%. Dan yang ketiga, kelistrikan kapal sebanyak 15% diterima di perguruan tinggi. Lalu dilanjutkan oleh jurusan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan di tahun depan kelas kalian menjadi kelas yang paling banyak diterima di perguruan tinggi. Amin. Diagram garis jumlah siswa yang lanjut studi per angkatan. Angkatan 25 sebanyak 18% yang diterima di perguruan tinggi. Lalu angkatan 26 naik tajam melonjak menjadi 28%. Angkatan 27 turun sedikit menjadi 27%. Dan ada sedikit kenaikan di angkatan 28. Ini bisa dilihat dalam diagram garis ya. Per tahun diterima. Angkatan 2017 18%, naik tajam di tahun 2018, turun sedikit di tahun 2019 dan naik sedikit di tahun 2020. Di sini saya bisa memberikan dua prediksi mengapa ada penurunan di sini. Yang pertama, kemungkinan adanya peraturan saat itu ya, bahwasanya anak SMK diwajibkan untuk memilih jalur politeknik yang linear ya. Lalu yang kedua, kemungkinan banyak siswa yang diterima tetapi tidak diambil. Nah, ini menjadi penyebab pengurangan kuota di tahun berikutnya. Jadi hati-hati ya. Diagram balok jumlah siswa yang lanjut studi per jalur. Ternyata yang paling banyak sebanyak 27% siswa diterima di jalur SNMPTN, jalur rapot atau jalur undangan ya. Yang kedua, PTS, justru jalur swasta. Ini menunjukkan bahwasannya minat siswa SMK 3 Buduran untuk lanjut kuliah itu tinggi. Ketika di jalur negeri tidak diterima seperti SBMPTN, PMDKPN, SPAN PTKIN, UAM PTKIN. Nah, ini mereka ambil jalur swasta. Ada juga jalur mandiri. Dan yang berikut-berikutnya. Diagram jumlah siswa yang lanjut studi per strata. Jelas yang terbanyak adalah S1 75% karena di jalur undangan ya. Lalu kedua, D4 16%, ini politeknik 4 tahun, tapi juga sudah bekerja. Yang ketiga, D3, dan terakhir D1 sebanyak 2%. Diagram balok jumlah siswa lanjut studi per perguruan tinggi, ternyata yang paling banyak diambil
dan diterima adalah di UNESA. Yang kedua UINSA, PPNS, Trunajaya, UMSIDA, Polinema, UPN, UNEJ, Polij, Unerban, ITS, UB, dan berikutnya. Diagram lingkaran jumlah siswa yang diterima per beasiswa atau KIPK ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sebanyak 97% siswa diterima melalui jalur non beasiswa ya. Sedangkan hanya 3% yang bisa lolos di jalur beasiswa. Mengingat memang seleksinya ketat karena ini adalah jalur yang dibiayai oleh pemerintah dan juga mendapatkan uang saku per bulan kalau diterima. Dan nilai ditunggu-tunggu jurusan favorit di perguruan tinggi, mulai dari yang terbawah ini ya, ada PG PAUD, pendidikan bahasa Jepang, bahasa Inggris. Lalu naik lagi ada jurusan teknik-teknik seperti ini ya, sebanyak 1% dipilih oleh siswa yang diterima. Dan yang teratas adalah jurusan teknik mesin, sebanyak 9% siswa memilih jurusan ini. Lalu ada teknik elektro, teknik sipil, informatika, ada PGSD, dan selanjutnya. Demikianlah hasil rekapitulasi ini. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi dan prodinya. Selamat berjuang. Terima kasih. Salam dari Daniel Yuda Kumoro. Untuk tetap terhubung dengan layanan bimbingan dan konseling, kunjungi channel YouTube kami di Daniel Yuda Kumoro. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.